Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita sudah pelajari tentang masalah takdir, yaitu ada 4 hal. Kita pelajari 3 sebelumnya. Apa itu yang pertama? Al-ilmu, ya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebelum menciptakan semuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya merancang. Habis merancang, istilahnya habis, ya, merancang terus kemudian apa? Menulis Al-Kitabah, ya. Setelah itu habis nulis, ya, sebagaimana Allah memerintahkan pena untuk menulis, ya. Setelah itu masyiah, kehendak. Karena apa yang Allah tulis, ya, semua akan Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan kehendak Allah itu, ya, kalau kita bilang kehendak kebaikan dan kehendak apa yang dibaliknya, yaitu keburukan yang dibaliknya mengandung kebaikan. Paham di sini? Ya. Setelah itu baru al-khalq, yang keempat yang kita pelajari hari ini insyaallah. Bagaimana Allah SWT menciptakannya, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala yang dikehendakinya. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ya, Allah mengatakan Allah menciptakan segala sesuatu, dan Allah terhadap segala sesuatu, ya, wakil, memelihara, ya. Ini menunjukkan, ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya, ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuatannya itu, ketika menciptakan sesuatu, Allah ciptakan semua itu dengan kesempurnaan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menciptakan diri kita dan juga apa yang kita lakukan. Tapi nanti hati-hati ya ikhwah, terhadap takdir ini ada orang yang berpikir secara rancu. Makanya kita luruskan satu-satu, ya. Orang kadang melakukan keburukan, oh ini takdir Allah. Nanti kita luruskan tentang permasalahan ini juga satu-satu. Allah katakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kamu dan apa yang engkau perbuat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, semua makhluk itu diciptakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk diantaranya manusia. Manusia dikasih apa? Otak, jantung, roh, kehendak, ya, kemudian perbuatan, dan seluruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, ya.
Makanya Al-Imam Bukhari menulis dalam satu buku berjudul dengan apa? Khalqu af'alil ibad, ya. Perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Semua yang terjadi di alam semesta tidak keluar dari kehendak Allah, dan semua adalah ciptaan Allah. Nah, sekarang gimana hakikatnya manusia? Kita harus pahami dengan baik. Ada dua hal yang kita harus pahami dengan baik. Yang pertama, ya, manusia itu punya kehendak gak? Punya pilihan? Dipaksa nggak? Tidak. Paham sampai sini? Tetapi semua kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Jelas? Kita harus pahami dulu. Jangan mikir yang kejauhan dulu. Nanti yang berikutnya kita akan jelasin satu-satu. Fahami dulu bahwa semua kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Tapi manusia ketika melakukan sesuatu tidak terpaksa, tapi punya pilihan. Jelas sampai sini? Paham? Karena banyak orang yang berpikir punya kehendak, tapi kenapa kok ada yang baik ada yang buruk? Allah memberikan hikmah besar di balik itu. Tapi intinya kita melakukan tidak terpaksa. Apakah ada yang kita lakukan dipaksa? Ya, kalau balik ke personal ya, ada nggak? Nggak ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Semua yang kalian kehendaki semua, ya, di bawah kehendak Allah, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Ada hikmah besar di balik itu. Nanti kita akan bicarakan hikmahnya, ya, supaya manusia itu paham bahwa Allah kasih mereka anugerah dalam kehidupan ini, dan supaya manusia paham bahwa semua itu terjadi bukan karena dirinya hebat atau bagaimana. Paham di sini? Oke. Yang kedua, manusia ini punya kemampuan, dari mulai kemampuan berpikir, berbuat, dan lain sebagainya, betul? Tapi semua kemampuan manusia di bawah qudrahnya Allah. Jelas? Ya. Kehendak berarti secara garis besar, kehendak dan kemampuan manusia adalah ciptaan Allah. Pertanyaannya, kemampuan satu orang dengan yang lainnya sama apa beda-beda? Beda persis. Dan Allah membuat kemampuan manusia dengan sangat adil, luar biasa. Saya kasih contoh. Ada orang cacat di satu sisi tapi punya kelebihan di sisi yang lain, betul? Ada orang sempurna di satu sisi tapi dia punya kekurangan di sisi yang lain, betul apa enggak? Artinya Allah buat hidup mereka baik dari sisi kekurangan atau sisi kelebihannya dengan sangat adil. Ya. Karena apa? Kita kalau beriman dengan kehendak hidup kita nggak bakal kecewa. Nggak bakal kecewa dari sisi mana? Nanti saya jelasin. Ada di masalah pelajaran penting tentang bagaimana takdir Allah Azza wa Jalla, kaidah-kaidahnya yang kita harus paham. Nah, dari sini ya ikhwah, bahwa semua yang terjadi, ya, dan yang akan terjadi kelak di hari kiamat semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai bicara surga dan neraka. Pertanyaannya, ketika seseorang masuk neraka, itu pilihan atau paksaan? Pilihan. Sudah. Karena Allah selalu, malaikat selalu bertanya setiap orang mau masuk neraka, apakah datang kepada kalian pembawa peringatan? Apa datang kepada kalian rasul-rasul kami yang membawa ayat kepada kalian? Mereka mengatakan apa? Tentu iya.
tapi kami mendustakan. Berarti pilihan bukan? Pilihan. Bahkan orang ketika masuk neraka, Allah merahmati mereka, kemudian dientaskan menuju ke surga. Tetapi ketika mereka ingkar total, maka itu adalah pilihan, bukan paksaan. Karena setiap jiwa dengan adil Allah ciptakan sisi baik dan sisi buruk. Pertanyaannya, yang memberikan dominan baik dan buruk kepada setiap diri kita untuk menjalankannya, siapa peranannya? Manusia atau Allah? Manusia, tapi Allah dengan ilmunya tahu bagaimana sifat setiap hamba. Jelas, ngerti dengan ilmunya. Pertanyaannya, loh kok bisa ya? Kalau kita pikirin sampai sedalam itu, kepala kita sakit. Pertanyaannya, otak kita terbatas nggak? Banget. Sekarang pertanyaannya, saya mau tanya, ada yang bisa gambarin roh nggak? Padahal rohnya ada di mana? Di setiap diri kita ada roh kan? Coba kasih gambaran. Silakan gambarin. Atau cari bukunya. Bisa nggak? Kita punya mata kan? Matahari kelihatan kan? Bisa ngelihat matahari nggak? Antum bisa ngelihat matahari secara jelas nggak? Paling ngelihat merem-merem gini. Padahal matahari kelihatan. Betul nggak? Oke. Antum bisa dengar suara yang sangat pelan nggak? Yang didengar sama hewan? Bisa? Padahal kita punya telinga kan? Nah, ini menunjukkan sangat keterbatasan. Terus gaya bicara mau bicara masalah takdir, kok bisa Allah kok gini? Nah, otak kita terbatas, terus mau bicara mendalam, nggak mungkin ya ikhwah. Pertanyaannya, ada nggak yang bisa mengatakan Allah menciptakan dengan tidak adil? Ada yang bisa ngomong gitu? Makanya dalam hidup kita ada pola pikir yang di dalam takdir itu Allah menjadikan kita akhirnya jadi hamba yang pasrah sama Allah dan minta sama Allah. Ketika orang beriman benar dengan takdir, justru mereka ketika berusaha sendiri tanpa meminta sama Allah, mereka mendapati jalan buntu dan kerancuan serta keraguan dalam menjalankan hidupnya. Jelas orang sering ragu, ini benar atau enggak? Kalau terjadi kayak gini gimana? Kira-kira keraguannya ke arah baik atau ke arah buruk? Buruk, karena mereka ya tidak bisa ya menghadapi hidupnya dengan caranya sendiri. Berapa banyak kita ya dirundung dengan keraguan ketika menjalani cara hidup kita sendiri. Kata orang, caramu benar atau enggak? Sudah pasti enggak? Enggak tahu. Nah, ketika kita balik sama Allah, Allah tolong kita kan dengan pertolongan yang kita enggak kebayang. Sampai rizki pun Allah takdirkan dari jalan yang kita enggak terbesit sama sekali. Padahal manusia punya akal pikiran, tapi dia tidak bisa menentukan jalannya rizki. Supaya manusia kembali kepada siapa? Persis. Itu tujuannya. Karena kalau setiap orang ya dalam hidup ini tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, disuruh diberikan kemampuan untuk jalan masing-masing, kira-kira mereka ninggalin Allah atau balik sama Allah? Ya sudah, paham di sini. Kita sendiri sudah bisa jawab. Ketika kita ninggalin pencipta kita, yang satu-satunya tempat kita kembali disebut dengan makhluk yang baik atau buruk? Ya sudah. Orang Allah menentukan kondisinya dia masih ninggalin, apalagi kalau dikasih kemampuan sama Allah. Intinya Allah kepingin kita balik sama Allah dan minta sama Allah untuk menjalani hidup yang baik. Kurang sayang apa Allah sama kita coba? Gak dibiarin sendirian. Kebayang tuh, di setiap langkah kita disuruh minta sama Allah. Di setiap langkah kita disuruh untuk meniti jalan nyandar sama Allah. Itu begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala ya,
menjadikan, makanya orang-orang yang beriman dengan takdir mereka ngerti jalan yang terbaik. Selalu satu-satunya kembali sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita beda hal dengan bicara rencana manusia. Makanya jangan pernah dipikirkan apa yang dilakukan sama Allah disamakan dengan manusia. Kita bicara rencana. Ketika manusia berencana, ya, pertanyaannya rencananya pasti terlaksana apa enggak? Sampai ada orang mengatakan, ya Allah, setiap merencanakan kok bolak-balik gagal, asal enggak usah direncanain, dadakan aja ya. Ini menunjukkan bahwa rencana mereka banyak yang tidak terrealisasi. Beda sama Allah Subhanahu wa taala, karena otak kita terbatas. Allah ketika berkehendak, ya, dengan ilmunya dan catatannya, maka tidak ada akan yang pernah berubah dari kehendak Allah, pasti terjadi. Karena Allah Maha sempurna dan manusia banyak kekurangan. Saya kasih contoh lah kasus. Ada enggak yang bisa mikirin makhluk sama makhluk lu ini? Bagaimana jin bisa berubah jadi hewan? Tapi berubah enggak jin? Berubah enggak? Berubah. Bagaimana malaikat bisa berubah jadi manusia? Jangan malaikat lah, kejauhan. Jin berubah jadi hewan. Ada yang bisa mikirin teorinya? Nanti muncul ini, ada ini, sehingga molekulnya berubah jadi kayak gini, nggak ada. Ya, kita bicara masalah makhluk loh, yang kadang-kadang orang katanya menghadapi dan lain sebagainya, tapi buktinya mereka tidak bisa memikirkan bagaimana itu bisa terjadi. Jelas? Okay. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, wal qadaru yata'allaqu bi qudratillahi ta'ala, wa lihada qala Imam Ahmad, al qadaru qudratullahi ta'ala yushiru ila anna man anqara al qadar faqad anqara qudratullahi ta'ala, wa annahu yatadammanu itsbat qudratillahi ta'ala ala kulli syai'. Subhanallah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, dikatakan qadar alias takdir itu berkaitan dengan kemampuan Allah. Jelas. Ya. Makanya Imam Ahmad mengatakan takdir itu merupakan kemampuan Allah. Ya, memberikan isyarat bahwa orang yang mengingkari takdir, maka mereka mengingkari kemampuan Allah. Dan ini menunjukkan kemampuan Allah terhadap segala sesuatu. Hikmahnya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau Allah bisa mampu mengatur segala sesuatu, berarti Allah juga bisa memberikan kita segala sesuatu dalam kehidupan ini. Betul? Makanya para nabi imannya dengan keimanan yang begitu kuat kepada Allah dalam setiap menghadapi segala sesuatu, sehingga mereka diberikan keajaiban dalam jalan keluarnya. Faham? Karena ngerasa punya Allah. Antum tahu Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api, kita tahu kisahnya dengan benar. Ya, Nabi Ibrahim meyakininya. Nabi Ibrahim nggak tahu kalau bakal api itu bakal dingin, nggak ngerti. Yang Nabi Ibrahim tahu, saya bakal balik sama Allah. Bahkan di riwayat Israel disebutkan, dalam tafsir disebutkan, Nabi Ibrahim itu sampai didatangi malaikat Jibril untuk ditanyain butuh bantuan enggak. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa kepada malaikat Jibril enggak butuh. Kenapa? Sama-sama makhluknya yang punya kemampuan terbatas. Kalau sama Allah iya, karena Allah mampu terhadap segala sesuatu. Keyakinan ini Allah tunjukkan dengan menyelamatkan hambanya dengan kesempurnaan. Dengan cara apa? Ketika Nabi Ibrahim terbang, Nabi Ibrahim berdoa sama Allah dengan mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka Allah jadikan keajaiban tetap masuk ke dalam api, tapi api itu dibuat nyaman dan Nabi Ibrahim merasa nyaman. Udara yang paling nyaman itu nggak ada apa-apanya dengan Nabi Ibrahim dalam api.
titik kenyamanannya. Antum bisa bayangin? Ya, bahkan ada yang mengatakan Nabi Ibrahim di dalam seperti di taman surga. Ada tafsir yang menjelaskan masalah itu. Antum bisa bayangin nggak? Nah, ini yang kemudian tidak bisa digambarkan oleh setiap orang, tapi realita terjadi. Kenapa Nabi Ibrahim bisa bersikap seperti ini? Karena Nabi Ibrahim meyakini bahwa Allah mampu berkehendak terhadap segala sesuatu. Karena Nabi Ibrahim beriman dengan takdir. Jelas. Saya kasih contoh lagi kasus Khalid bin Walid. Khalid bin Walid berjuang nggak untuk meninggal di perang? Sampai berapa tusukan di dalam badannya? 70 lebih. Tapi Allah takdirkan meninggal di mana? Di atas kasur. Padahal bolak-balik ketusuk. Orang kadang-kadang tuh, oh sudah fulan meninggal. Tiba-tiba, loh kok nggak meninggal? Nah, paham di sini? Ini menunjukkan ya bahwa semua terjadi karena takdir. Ya. Makanya kita nggak boleh mikirin tentang bagaimana takdir mendalam. Rasulullah nyuruh kita berhenti. Ya, bukan bagian kita mikirin tentang takdir. Kita ini disuruh untuk apa? Menjalankannya. Nah, cara menjalankannya bagaimana? Jalanin sambil kembali sama Allah. Kita akan menghadapi takdir yang indah. Orang-orang yang tidak mau kembali, mereka menjadi orang-orang yang terpuruk, merasa hidupnya nggak jelas, karena mereka mengandalkan kemampuan diri sendiri. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, Inna Allah tabaraka wa ta'ala qadara aqdar wa khalaqal khalq biqadar wa qassamal ajal biqadar wa qassamal arzaq biqadar wa qassamal bala biqadar wa qasamal afiyah biqadar wa amara wa naha wa qala Imam Ahmad qadar qudratullah. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala ya mentakdirkan ya berbagai macam ketentuan takdir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan penciptaan pakai takdir. Jelas. Ini nanti baliknya ke satu. Semua yang Allah takdirkan baliknya ke satu, yaitu kepada kemampuan Allah. Jelas. Sekarang antum bisa bayangin kemampuan Allah enggak? Tidak bisa sama sekali. Jelas. Kita ini ciptaan. Ya. Kemudian Allah membagi ajal manusia dengan takdir. Allah membagi rizki pakai takdir. Ada pelajaran besar masalah rizki. Antum contoh nih, jam 5 fulan bakal dapat rizki 5 juta. Contoh. Kalau dia menempuh, kira-kira rizkinya bakal lari enggak? Tepat waktu datang enggak? Tepat waktu. Sekarang dalam usaha ada 2 jenis. Kalau seseorang itu sabar menjalani hidupnya, dia cari jalan yang halal, rizkinya tetap datang sama enggak? Tapi kalau dia karena enggak percaya, akhirnya yang halal susah, gimana nanti kalau yang haram ini depan mata jelas, sudahlah ambil yang jelas aja. Akhirnya dia enggak sabar, ambil yang haram, betul enggak? Tetap dapat yang sama enggak? Tetap sama kan? Sama, nggak berubah. Ini konsep yang orang suka mereka jalanin dengan caranya, akhirnya yang haram disikat. Padahal di depan matanya sabar sama enggak dapatnya sama persis. Antum pikir bedanya dapat? Enggak. Dan Allah takdirkan setiap hamba dengan apa yang dia dapatkan, Allah kasih dia cukup. Jelas di sini. Sekarang pertanyaannya,
orang-orang yang di Palestina dalam posisi mereka, ya, dalam posisi hidup terluka dan lain sebagainya, mereka tetap dapat rizkinya nggak? Tetap. Kalau rizkinya sudah habis, meninggal nggak mereka? Meninggal. Walaupun meninggalnya dengan berbagai macam cara, tapi intinya tetap satu, yaitu meninggal. Sampai para ulama mengatakan, ya, al-mautu wahid walau ta'addada asbabu. Kematian itu satu, walaupun macam-macam sebabnya, tapi judulnya tetap sama, mati. Ini kan, antum mau bilang ini serangan jantung, antum mau bilang kok mendadak nggak kena apa-apa mati, dicek kayaknya ada jantungnya. Mau bilang model kayak gimana pun tetap judulnya mati, selesai. Karena Allah sudah mentakdirkan tepat waktu. Enggak, ini karena gini. Orang mau bilang malpraktek, tetap judulnya apa? Mati. Makanya orang meyakini dengan takdir, hidup mereka indah. Orang akan mengatakan ini sudah datang ajalnya. Enggak, kalau gini dia masih hidup, siapa bilang? Kalau nggak kena dengan cara gini, akan kena dengan cara gini. Intinya mati, sudah. Ini pentingnya orang memahami takdir dengan baik. Supaya apa? Orang kalau memahami datang ajalnya pasti mati, maka mereka akan selalu mempersiapkan kematiannya. Bukan kemudian apa? Mereka mempersiapkan untuk hidup selamanya. Paham? Karena mereka mengimani yang namanya takdir. Beda dengan orang yang kemudian berusaha dengan caranya sendiri. Kira-kira mau mati nggak mereka? Nggak mau. Akhirnya apa? Semua yang ujung-ujungnya bicara efek awet muda disikat semua. Dari obat ini dan lain sebagainya. Bukan mempersiapkan amal soleh, tapi mempersiapkan badannya kalau ada apa-apa, mereka justru ketakutan dan lain sebagainya. Bukan mereka mempersiapkan dengan amal soleh. Paham di sini ya? Ini orang-orang yang beriman dengan takdir, yang nggak beriman dengan takdir. Kemudian dikatakan juga waqasamal bala biqadar. Allah itu mempersiapkan bala ini apa? Ujian dengan takdir. Masing-masing kita itu sudah tertulis kapan dapat ujiannya. Jelas. Kalau ujiannya sudah datang, bisa menghindar enggak? Tapi kalau belum jadi ujiannya, bisa kena enggak? Enggak. Jelas. Nah, nanti ada sikap tentang bagaimana. Antum tahu enggak? Sampai Umar bin Khattab ketika tertusuk sama Ibnu Muljam. Siapa namanya? Abu Lu'lu' al-Majusi, maaf. Ketika tertusuk dengan Abu Lu'lu' al-Majusi, apa katanya dia? Ini merupakan takdir yang Allah telah kehendaki. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan semuanya. Kira-kira kecewa enggak? Enggak sama sekali. Karena Allah selalu berkehendak baik di balik sesuatu semua. Tapi kalau enggak beriman, ya Allah, saya kurang adil apa? Kenapa kok ada yang bunuh saya? Oh, kebayang enggak? Padahal bisanya dia berbuat adil atau tidak, semua adalah anugerah dari Allah. Makanya bicara masalah takdir ini butuh perlahan ya ikhwan. Dan kita harus paham dengan benar. Sekali kita rancu, pikiran kita jadi gak karuan. Makanya saya jelasin perlahan. Ya, maka kemudian waqasamal afiyah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membagi apa? Istilah kita afiyah itu kalau kita bilang apa? Kayak sehat. Ya, selamat itu afiyah dengan takdir. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan melarang juga dengan takdir. Kemudian Imam Ahmad mengatakan al-qadara
qudratullah, takdir merupakan kemampuan Allah. Maka orang yang ingkar takdir, dia juga ingkar sama kemampuan Allah, ngerasa bahwa dirinya lebih mampu daripada Allah. Gak mungkin ada orang yang bisa mengatakan itu, berani bahwa oh saya itu lebih hebat. Pertanyaannya, ada yang bisa mengatakan nggak yang dia rakit lebih hebat daripada dirinya? Ada yang terima? Manusia digituin aja nggak mau. Betul nggak? Apalagi kita mengatakan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian contoh yang paling gampang lah, turunnya Nabi Adam. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada malaikat bahwa manusia nanti bakal menjadi khalifah di atas muka bumi. Padahal Nabi Adam ditaruh di mana pertama kali? Surga. Oh, padahal Allah katakan kepada malaikat apa? Menjadi khalifah di mana? Di bumi. Sedangkan Nabi Adam ditaruh di surga. Ayo, gimana? Nabi Adam dikasih pilihan nggak? Dikasih peringatan nggak? Buat nggak makan buah dari pohon. Kasih peringatan, jangan, biar di surganya tetap. Kebayang nggak? Dan Allah kabarkan bakal jadi pemimpin di atas muka bumi. Subhanallah, dengan keajaiban, ya, setan goda. Nabi Adam sudah dikasih peringatan, jangan percaya sama setan. Jelas dikasihlah pilihan. Terjadilah takdir Nabi Adam maksiat turun ke bumi. Lihat prosesnya. Kalau kita pikirin, loh kok bisa ya? Kok bisa sampai kayak gini? Nabi Adam punya kehendak. Nah, ini yang kemudian ketika seseorang beriman dengan baik, ya, apakah kemudian Nabi Adam dipaksa sama iblis? Ada yang ngomong dipaksa nggak? Enggak sama sekali loh. Maka disinilah, ya, para malaikat tahu bahwa mereka akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Kenapa? Belajar dari sebelumnya, yaitu jin yang berada di bumi. Tapi Allah memberikan ada hikmah besar yang malaikat gak tahu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah 30 jelas, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, justru Allah juga menciptakan apa? Langit, ya. Allah menciptakan, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan di langit, kemudian Allah memasukkan ke dalam surga. Tetapi Allah merencanakan Nabi Adam buat turun ke bumi. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sebab-sebabnya, ya, untuk menjadi hal tersebut. Tapi manusia dalam menjalankan sebab, mereka tidak dipaksa. Tapi karena saking ngertinya Allah tentang sifatnya, muncul sebab-sebab tadi, mereka melakukan dengan sebab-sebab tadi. Faham di sini? Makanya ketika kita mikirkan, loh, kenapa kok orang masuk neraka? Ya ikhwah, jangan pikirkan di arah situnya, tapi pikirkan manusia ini punya pilihan. Manusia nggak pernah dipaksa, ya. Tapi mereka punya ada sebab yang terjadi dan akibat yang terjadi. Artinya Allah menciptakan takdir nggak lepas dari sebab akibat. Jelas? Paham di sini? Nah, nggak lepas dari sebab akibat. Ya. Akhirnya iblis menggoda, kemudian akhirnya Nabi Adam pun tergoda, turunlah Nabi Adam ke bumi. Sekarang yang berikutnya adalah kaidah dalam takdir. Ada sekitar 6 kaidah yang kita harus pahami dengan baik. Satu-satu coba renungkan dengan baik. Satu-satu. Satu, takdir itu tercatat di Lauhil Mahfuz dan gak akan pernah berubah. Paham sampai sini? Kenapa? Karena rencana Allah itu sempurna. Kalau berubah, berarti disebut sempurna nggak? Tidak. Ya. Paham di sini? Jadi nggak ada revisi.
Jelas. Loh Ustadz, katanya doa itu bisa merubah takdir. Iya. Tapi pertanyaannya, orang berdoa itu ditakdirkan juga nggak sama Allah? Ya sudah. Tapi kita punya pilihan nggak? Saking Allah ngertinya, sudah. Antum jangan pikiran ke jauh-jauh. Kalau Allah maha mengetahui, pikiran kita terbatas dan sangat kecil, luar biasa. Sampai Allah mengatakan apa? Ya ibna Adam, lau anna awalakum wa insakum wa jinnakum qawmun fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi kama yanqusul mihyat idza udkhila al-bahr. Diomongin, Allah mengatakan apa? Dalam hadis qudsi, hadis riwayat Imam Muslim disebutkan apa? Wahai anak Adam, kalau orang yang pertama kali aku ciptakan sampai yang terakhir, yang pertama aku ciptakan sampai yang terakhir dari jin dan manusia, ya, berdiri di satu tempat, bareng-bareng berdoa. Kira-kira orang bareng-bareng berdoa itu mintanya beda-beda atau satu? Beda. Kemudian aku kasih masing-masing setiap doanya. Jelas? Dikasih sama Allah semua sesuai dengan doanya. Semua makhluk sudah. Ya, maka nggak akan pernah berkurang apa yang aku miliki, kecuali kayak apa? Jarum dimasukin ke laut ditarik lagi. Sisa apa? Ya nggak sisa ya. Jarumnya cuma basah pun hilang. Paham? Kok ya, ini orang yang membuat orang gila gara-gara mikirin tentang Allah. Ya, orang kalau sudah masuk mikirin tentang Allah, akhirnya jadi apa? Kepalanya jadi agak bermasalah. Tidak ada yang selamat. Antum mulai masuk, kok bisa ya? Kok gini? Udahlah. Ini sudah membuat kita jadi apa? Jadi goyang, kacau. Setan masukin ke situ berbagai macam syubhat. Syubhat terjadi karena kita berpikir bukan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, takdir yang dicatat di Lauhul Mahfuz nggak ada yang tahu satupun dari makhluk Allah. Baik jin, manusia, nabi, malaikat, semua nggak ada yang tahu. Jelas. Jadi benar-benar tersimpan dan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ini kita harus paham baik. Jangan dipikir, oh berarti malaikat tuh tahu ya. Gini, enggak. Ya, makanya ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat, jin pada nguping. Ya. Paham ya? Nguping ini akhirnya apa? Yang benernya satu, disampaikan sampai ke dukun, dibungkus sama 1000 kebohongan. Loh, bakal terjadi ini loh, makanya lakukan gini dan gitu, ya, supaya nanti sisanya rentetannya, bayangin nonton, bohongnya 1000. Hikmahnya, kita bicara hikmah. Yang pertama, seseorang kalau diberikan kekayaan oleh Allah Azza wa Jalla, dia beriman sama takdir, maka dia nggak bakal sombong. Kenapa? Karena kekayaan adalah takdir Allah sama dia. Kita dikasih kaya bukan karena kita ini pinter. Saya mau tanya, jangan jauh-jauh lah. Pas sekolah, memangnya kita paling pinter? Hah? Kadang-kadang ranking 2 dari bawah. Betul nggak? Tapi sama teman kita yang ranking 1 ketemu sama nasib atau beda? Makanya teman kita lebih beruntung dari kita? Belum tentu. Berarti kita dikasih harta, Allah yang kasih. Dikasih tapi sombong lagi, ngerasa kayak hak milik. Kasihan. Ini orang kayak gini apa? Miskin mentalnya kasihan. Kayak contoh. Ya, antum dipinjemin rumah. Kemudian di depan pemiliknya antum ngomong, "Ini rumah saya." Kira-kira yang punya ngomong gimana?
Ini orang nggak tahu diri. Betul nggak? Itu realita ya ikhwan. Jadi orang-orang yang ngerasa ini hasil usaha saya, kayak orang dipinjemin ngaku-ngaku punya dia. Persis. Justru antum ketemu sama orang kayak gini, kasihan, atau antum ngerasa orang ini hebat? Mana yang terjadi? Kasihan. Ya, karena kita beriman dengan takdir. Justru ngelihat orang yang kayak gini antum nggak bakal kagum sama sekali. Ini fulan kasihan, miskin reja. Ya apa enggak? Kenapa? Mereka disebut dengan miskin. Justru orang kalau sudah ngerasa hak milik, kira-kira mereka akan takut hilang enggak? Takut. Kalau sudah kayak gitu tersiksa enggak dirinya? Buat dirinya sendiri dia takut. Kata dia, berarti lebih tenang hidupnya orang yang sederhana istilahnya, yang ngerasa bukan hak milik, mengatakan ini kalau Allah mau ambil sudah haknya Allah, miliknya Allah. Antum kebayang nggak indahnya beriman sama takdir itu? Antum nggak bakal kecewa dalam hidup karena ngerasa pemberian semua. Sekarang berapa banyak yang kerjanya keras sama kerjanya di kantor, jangan bicara kepintaran loh. Kerja di kantor cuman ngetik, betul nggak? Sama kerja di ladang macul dengan seluruh tenaga. Rizkinya apa sama apa beda? Beda persis. Udah ini pinter. Siapa bilang ini pinter? Coba cek dalam hidupnya rentetan. Ada nggak dia bersamaan dengan yang lebih pintar daripada dia? Coba lihat nasibnya. Inilah pentingnya ya ikhwah. Makanya orang yang seperti ini, kenapa? Kalau mereka beriman dengan takdir, maka dia merasa keberhasilannya adalah pemberian Allah Azza wa Jalla, bukan karena dirinya yang pintar dan cerdas. Buktinya apa? Buktinya ketika Qarun ditenggelamkan, Qarun ngomong apa? Semua itu karena ilmu yang saya miliki. Ada dua tafsiran para ulama tentang perkataannya Qarun yang ngomong kayak gini. Tafsiran yang pertama, bahwa Qarun merasa dia mendapatkan semua ini karena ilmunya. Yang kedua, dia merasa bahwa Allah ngerti bahwa dia harus pantas untuk dikasih kaya. Untuk bisa bayangin sombongnya orang. Kadang-kadang orang nggak ngerasa yang pertama, tapi ngerasa yang kedua. Ana ini pantas, makanya Allah ngelihat ana ini pantas buat jadi orang kaya. Antum nggak pantas jadi orang kaya. Itu yang dilakukan sama Qarun. Antum kalau ketemu sama orang kayak gini lebih nangis lagi. Ini orang benar-benar nggak tahu diri, top sudah itu. Kenapa? Karena jahil. Jahil sampai di titik kayak gitu orang kemudian berasumsi. Jelas? Kemudian yang kedua, hikmahnya. Seorang kalau kena musibah, mereka nggak bakal berlarut dalam kesedihan. Kenapa? Karena musibahnya sudah ditakdirkan. Allah berkehendak nih, Allah berkeinginan kebaikan di balik itu. Akhirnya orang berpikir apa? Kebaikan di balik musibah, bukan fokus dengan musibahnya. Karena kalau antum mikir musibahnya nggak bakal selesai. Kok gini ya? Kok gini? Kenapa kok nggak gini? Terus stres sepanjang masa dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Waktu jalan. Beda dengan orang mikir bahwa ini Allah takdirkan dan Allah ingin kita baik dari musibah itu. Makanya beda ya ikhwah. Orang yang memikirkan musibah terus-menerus, mereka disebut dengan fokus sama masalah. Kalau orang fokus sama masalah, bisa selesai nggak masalahnya? Tidak. Yang kedua, orang yang memikirkan kebaikan di balik musibah dan rentetan anugerah yang Allah kasih di balik musibah, berarti mereka fokus sama solusi. Nah, orang yang beriman dengan takdir, mereka akan bersikap kepada yang kedua. Jelas? Tapi orang yang nggak beriman dengan takdir, mereka akan bersikap dengan yang pertama. Ini hikmah besar sebenarnya. Makanya Allah kumpulkan dua hal ini di dalam ayat
Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Lihat. Allah katakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Ya, tidak ada sesuatu bencana yang menimpa di bumi atau dan juga tidaklah pada diri kalian kecuali telah ditulis di dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Berarti apa? Musibah terkena karena Allah juga sudah mentakdirkan. Jelas? Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya semua itu atas Allah mudah. Kenapa? Karena takdir berkaitan dengan kemampuan Allah. Ya, ini kaidah yang antum jangan hilangin. Takdir itu bicara kemampuan Allah. Ya, kemudian likai la tai'asu ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian enggak putus asa terhadap apa yang hilang dari yang kehidupan, luput dalam kehidupan kalian, dan supaya kalian enggak bergembira berlebihan terhadap apa yang datang kepada kalian. Berarti ini berkaitan dengan apa? Nikmat sama musibah, kemudahan sama musibah, supaya orang nggak sombong, di sisi lain supaya orang nggak sedih berlebihan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mentakdirkan apa yang terjadi sebelum diciptakannya langit dan bumi. Berapa tahun? 50.000 tahun. Kalau sudah kayak gini ya ikhwah, mikirnya enak. Oh iya, Allah kepingin saya baik di balik itu. Akhirnya nggak bingung berlarut-larut. Kita ngambil kebaikannya, kita ngambil pelajarannya. Apa pelajaran di balik musibah? Dengan terjadinya musibah, kita lebih gampang untuk balik sama Allah. Betul nggak? Orang kalau mana yang lebih enak buat berdoa, semangat. Antum kena musibah atau dapat kemudahan? Musibah. Orang dapat mudah, berapa banyak yang bisa ngomong spontan, oh alhamdulillah Allah kasih saya, alhamdulillah harusnya saya semakin dekat sama Allah. Justru kadang-kadang dikasih kemudahan, ibadahnya rodok kendor. Betul nggak ini? Banyak orang yang dalam posisi kayak gitu. Mana yang lebih gampang? Berdoa di waktu susah sama bersyukur di waktu mudah? Lebih mudah gampang? Lebih gampang mana? Doa di waktu susah atau syukur di waktu mudah? Doa di waktu susah. Diajak syukur buat deketin Allah. Antum habis dapat ini, ayo lakukan ini. Nanti dulu. Anak saya senang. Masa senang aja digangguin? Subhanallah. Berat ya ikhwah. Konsep pola pikirnya. Tapi giliran kena musibah, ayo berdoa. Ya, anak mau sholat tahajud nanti malam. Subhanallah, kenceng. Paham di sini? Berarti Allah kalau kasih kita musibah, Allah kepingin kita tambah dekat gak? Ya, ini diantara hikmah. Kemudian diantara hikmah yang lain, bahwa ketika Allah berikan kita musibah, Allah nggak ngurangin amal saleh kita. Ketika kita lagi kena musibah dalam posisi tidak bisa melakukan kedekatan sama Allah seperti biasanya, tetap dapat pahala kebiasaan. Kebayang nggak? Nggak hilang antum. Ya, nanti berikutnya kita akan bahas tentang beberapa rentetan banyak tentang masalah musibah. Ya, hikmah-hikmahnya. Bahkan ketika Allah kasih musibah, Allah rontokin apa dosa kita, dikasih pahala, diangkat derajatnya. Dan itu tidak didapatkan ketika orang dapat kemudahan. Berarti mana yang lebih beruntung, orang kena musibah atau kena mudah? Senyumnya sambil ragu-ragu. Berat juga tapi realita. Para nabi, ya, sampai Allah ketika kasih, paham ya ikhwah? Inilah. Saya kepingin kita harus tahu masalah ini.
Ketika Allah Subhanahu wa taala kasih kita, sebentar. Ya. Allah Subhanahu wa taala kasih kita musibah. Ya. Apa yang terjadi? Allah buat kita apa? Bermunajat. Ya apa enggak? Saking luar biasanya nikmat munajat itu dibuat lebih nikmat sampai kita nggak mau musibah kita hilang. Karena kalau disuruh milih antara dihilangkan musibah sama dikasih nikmat munajat, kita lebih mana milihnya? Nikmat munajat. Nah, di titik ini orang yang suka nggak paham. Coba perhatikan. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Perhatikan kata-kata ini yang baik-baik. Ketika miskin, maaf. Ya, di dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan disebutkan, seorang dilanda musibah berat, jelas, miskin yang luar biasa, ketakutan yang dahsyat. Ini musibah semua enggak? Musibah semua kan? Oke. Kemudian dia berdoa dan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah jadikan dirinya lezat saat munajat. Doa tambah tenang, tambah enak, tambah nangis, tambah ingat dosa, tambah taubat, tambah memperbaiki diri. Kebayang nggak rentetannya dari itu? Sehingga apa? Nikmat itu semakin bertambah dan nyaman ketika kembali kepada Allah. Itu semua lebih dia sukai daripada dia terlepas dari musibahnya yang pertama. Akhirnya dia minta nggak supaya musibahnya dihilangin? Enggak. Judulnya sebaliknya. Ya Allah, kasih saya kekuatan dalam menghadapi hidup ini. Dan itu yang terjadi sama para nabi. Antum Nabi Ayub kurang apa musibahnya? Luar dalam penyakitnya full sebadan, dalam juga full. Ketika Nabi Ayub menikmati kelezatan dekat sama Allah dan bermunajat begitu kuat, ya, sampai hidupnya semua ngerasa bahagia total, kayak hidup di surga dunia. Nikmatnya munajat di mana titik Nabi Ayub, sampai Nabi Ayub tidak berharap untuk penyakitnya dihilangkan. Bahkan Nabi Ayub mempersiapkan dirinya untuk sakit 80 tahun. Sama dengan sehat dikasih sama Allah ke lapangan 80 tahun. Mempersiapkan buat sakit 80 tahun. Karena Nabi Ayub mendapatkan kelezatan dekat terus sama Allah. Ini juga sama konsepnya terjadi ketika ada seorang wanita minta sama Rasulullah untuk didoakan ayahnya sembuh. Jelas. Ya, ketika minta didoakan ayahnya sembuh, Rasulullah mengatakan kalau engkau bersabar engkau mendapatkan surga. Kemudian ngomong sama Rasulullah, "Hai Rasulullah, kalau ayah saya kambuh, saya takut aurat saya terbuka." Rasulullah doain supaya auratnya enggak kebuka. Maka apa yang terjadi? Seorang wanita tersebut bermunajat sama Allah sehingga dia menghadapi kenikmatan hidupnya lebih indah daripada dia harus disembuhin penyakitnya. Dan antum tahu, para sahabat juga sama. Dalam menghadapi tekanan dan lain sebagainya, mereka lewati hidupnya di malam harinya punya waktu khusus sama Allah, yaitu munajat. Begitu waktu khusus dia mau diganggu, karena di situ dia merasakan kelezatan hidup. Berarti intinya di mana? Allah kasih kita nikmat munajat. Maka dari situ kita bisa mengatakan hidup ini enak. Nah, nikmat munajat itu bisa dirasakan sekitar atau personal? Personal, setiap orang. Tergantung gimana dia dekat sama tidaknya sama Allah. Paham di sini? Kira-kira orang lain bisa ngelihat itu nggak? Nggak bisa.
Orang lain ngelihat hanya dari kondisi fisik. Nabi Ayub kok berat ya? Nah, bagi Nabi Ayub hidup ini enak. Karena munajat, antum harus pahami. Dan orang ya tidak sadar dari awal bahwa dia merasakan ketika bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala nikmatnya luar biasa hidupnya. Ini yang Allah kepingin dari kita ketika kita beriman sama takdir. Antum tahu nggak Uwais Al-Qarni ketika kena penyakit tubuh kulit putih itu loh, putih caplak ya. Apa doanya Uwais Al-Qarni? Ya Allah, sembuhkanlah sakitku ini dan tinggalkan sedikit di perutku supaya aku selalu bersyukur sama Engkau ketika aku melihat bekas penyakitku ini. Kenapa? Ngingetin tuh bekas penyakitnya, ngingetin bahwa Allah nyembuhin, Allah kasih anugerah. Terus kita punya alasan buat deketin Allah gara-gara musibah. Tapi kalau hidup antum enak, ada orang yang ngomong sampai ngomong dengan hal yang kita kadang kok bisa ya, konyol hidupnya. Yaitu apa? Ada orang yang mengatakan ngomong ini seorang mengatakan, Ustaz, saya ini dikasih sama Allah macam-macam, sampai saya bingung mau minta apa lagi. Bingung mau minta apa lagi. Saya mau berdoa tuh sampai bingung. Semuanya sudah dikasih soalnya. Padahal ada yang hilang dari dia tapi dia nggak sadar. Kenapa? Karena orang ini tengah apa? Mendapatkan kenikmatan. Padahal dia butuh apa? Yang dia nggak punya. Hidayah. Kalau dia dapat hidayah, dia bisa ngomong gitu nggak? Enggak. Berarti orang ini dapat hidayah nggak? Enggak. Dia melihat nikmat dari mana? Dunia. Padahal dunia ujian. Nah, dia kalau punya ilmu bisa ngomong gitu nggak? Karena orang yang diberhentiin dari doa, mereka diberhentiin dari rahmat Allah. Nah, orang nggak sadar sampai dia mengatakan doa saya sudah habis di Ka'bah. Mau doa apa lagi? Bingung saya. Aduh. Ini nggak sadar. Orang lagi tenggelam nggak sadar. Subhanallah ya ikhwah. Ini yang dimaksud. Ya. Jadi hikmah besar. Antum kalau nyelamin lagi hikmahnya, semakin tenggelam semakin luar biasa. Paham di titik ini pelajarannya? Nah, insya Allah kita masih akan lanjut lagi. Makanya kita akan pelajari masalah takdir ini perlahan. Ya, coba lihat. Orang kalau sudah meyakini tentang itu, kalau kena musibah mereka harusnya mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian apa? Qadarallah wa ma syaa fa'al. Ininya jangan lupa. Ya, semua telah ditakdirkan oleh Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jangan sekedar ngomong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Diajarkan ini sama Rasulullah SAW. Coba perhatikan hadisnya. Rasulullah SAW mengajarkan ya, ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Qadarallah wa ma syaa fa'al. Ihris ala ma yanfa'uka. Lakukan sesuatu yang bermanfaat buat hidupmu. Karena ya ikhwah, keburukan terjadi karena kita melakukan sesuatu yang sia-sia. Itu sumbernya. Mubah tapi nggak bermanfaat jadi masalah. Anak kasih contoh. Makan tuh boleh nggak? Begitu antum makannya over, masalah nggak? Ngobrol boleh nggak? Tapi ngobrolnya kebanyakan nyetak dosa nggak? Iya. Yeah. Ngelihat boleh nggak? Tapi kalau ngelihat sembarangan gimana? Ya sudah. Paham ya? Dari yang mubah bisa jadi masalah. Ya, makanya Rasulullah mengatakan apa? Ihris ala mayanfa'uka. Pertanyaannya, kita bisa melakukan sesuatu bermanfaat bisa dengan diri kita atau butuh bantuan Allah? Nah, makanya Rasulullah mengatakan wasta'in billah. Caranya jangan usaha sendiri, tapi minta bantuan sama Allah. Minta bantuan. Jelas?
minta pertolongan sama Allah. Tapi juga apa? Wala ta'jaz, jangan jadi orang lemah, putus asa. Lah kalau Allah nggak ngasih gimana? Suudon. Ya, orang yang model. Makanya doa-doa yang mengandung suudon dilarang keras sama Rasulullah. Apa maksudnya? Ada makanya doa yang mengandung suudon. Ada banget. Rasulullah mengatakan wala taqulanna Allahumma ighfirli in syi'ta. Itu mengandung suudon. Ya Allah, jangan apa? Ya Allah, ampuni aku apabila engkau kehendaki. Mengandung multi tafsir nggak itu? Yang terakhirnya itu loh yang jadi masalah. Oh berarti kalau ini saya nggak dikasih, oh berarti Allah nggak berkehendak. Loh suudon kan? Paham di sini ya? Maka walakin kul Allahumma firli, Allahumma arhamni. Katakanlah, ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku. Jangan ada kata-kata apabila engkau kehendaki, buang itu jauh-jauh. Ini kan sering terjadi kan? Ya Allah, apabila engkau kehendaki. Akhirnya jadi multi tafsir di kepala kita. Kita sendiri yang ngomong, kita sendiri yang main tebak-tebakan. Nah, nggak boleh di sini. Ini namanya doa mengandung suudon akhirnya. Ya. Terus kemudian apa? Wa'id asabaka syai'. Nah, kalau engkau ditimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza. Jangan main tebak-tebakan istilahnya. Jangan ngomong seandainya aku berbuat kayak gini dan kayak gitu. Itu namanya antum main tebak-tebakan dengan takdir. Makanya orang sering mengatakan apa? Oh, enak ya Doraemon bisa balik ke masa lalu. Kebayang nggak konyolnya orang akhirnya? Balik ke masa lalu, takdir saya tak rubah. Ya salam ya. Ada nggak di orang kayak gitu? Subhanallah banyak, bukan ada banyak. Berpikir dengan hal yang akhirnya jadi orang konyol. Padahal yang sudah lewat bisa nggak kita rubah? Loh, barusan yang lewat semenit yang lalu, nggak bisa kita rubah. Apalagi yang sudah jauh. Makanya buat supaya kita nggak kecewa dalam hidup ini, lakuin yang bermanfaat, minta sama Allah. Jangan putus asa, tapi ketika pas kena sesuatu musibah, walakin kul, ini loh kuncinya, qadarallah wa ma syaa fa'al. Tapi katakanlah semua terjadi karena takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Otomatis pikiran kita apa? Allah nggak mungkin mentakdirkan buruk. Berarti Allah kepengin baik di balik semua ini. Sekarang pertanyaannya nih, berapa banyak orang yang baru sadar bahwa riba itu nggak enak setelah kena musibah? Betul apa enggak? Kira-kira kalau orang lagi lancar urusan riba, dia ngomong itu nggak enak apa enak? Ada yang bisa ngomong nggak enak? Habis kena musibah, habis baru ngomong, riba itu nggak enak, nggak bakal beruntung orang kena riba. Habis Allah kasih musibah, baru sadar ternyata nggak enak. Padahal sudah diumumin bakal diperangin. Hikmah besar nggak ini? Fahami ini baik-baik. Kita bisa ngomong haram gara-gara apa? Kita tahu efeknya. Coba kalau Allah nggak kasih musibah, halalnya kelu, lidahnya jadi kayak pelar, mau ngomong haram jadi roknya jadi L, halom jadinya. Naudzubillah min dzalik. Betul enggak ini? Iya. Sampai ada yang ngeles yang saya masya Allah, dibukain surat Ibrahim ya tentang permasalahan itu. Loh kan saya umatnya Rasulullah, bukan umatnya Nabi Ibrahim. Ini bayangin saking ngelesnya tuh, bayangin. Ini betapa ngerinya orang. Begitu kena musibah habis hancur, baru kemudian mengatakan apa? Oh masya Allah, ternyata ini haram. Kenapa? Buruk sudah, antum jangan ahsan. Percaya sama anak, habis dia kena habis. Paham di sini? Lihat bagaimana takdir itu begitu indah. Kenapa? Fa inna law tuftahu amal syaitan. Karena mengatakan seandainya buka pintu setan. Akhirnya antum nonton film kartun mengatakan anak kepingin jadi kayak gitu aja. Betapa buruknya orang pikirannya. Bukan jadi orang dewasa tambah kekanak-kanakan.
mikirin ya kok gini, akhirnya apa, berkaitan gara-gara antum ketemu orang gara-gara antum terus kayak gitu. Ini seperti kisahnya apa, saya kasih percontohan kasus. Saya bolak-balik ceritain masalah ini. Ada orang, contohlah kasus ya dia kepingin berangkat ke Jakarta karena sebuah bisnis. Dia baru mulai bisnisnya, dia janjiin ketika ketemu orang deal, maka bisnisnya jalan, dia dapat keuntungan dalam sebulan 2M. Kebayang pikirannya? Akhirnya dia pun pokoknya tanggal segitu dia harus ketemu sama orang itu. Subhanallah ya, dia pun nyuruh istrinya untuk bangunin, disiapin alarm dan lain sebagainya. Pesawatnya jam 6. Karena kenapa? Kita ini kadang-kadang ya ada yang bangunin kita lebih kuat, bisa cepat loncatnya, yaitu ketika dibangunin sama pesawat daripada dibangunin sholat. Dibangunin sholat antum masih, begitu pesawat loncat tentu seger ya enggak, banyak terjadi kayak gini ya. Subhanallah, dia ternyata sama istrinya bangun jam 6. Gimana rasanya? Apa yang terjadi? Ada yang dikambing hitam kan enggak? Siapa yang jadi kambing hitam? Istrinya. Padahal dia lupa istrinya juga manusia. Saya sudah pasang alarm. Enggak, ini berarti engkau enggak pengen aku jadi kayak gini, harusnya gini. Oh, panjang marahnya. Orang kalau sudah marah ada ujungnya enggak? Loh, ada capeknya enggak dia? Makanya orang bakal marah terus. Enggak kan? Capek, terus kemudian mengatakan mudah-mudahan Allah jadi ini baik. Mulai agak pasrah. Paham ya? Pasrah mulai. Ketika sudah pasrah nih, nonton TV, ternyata pesawat yang mau dinaikinya jatuh, mati semua. Kejadian enggak? Ada orang penumpang telat selamat. Ya kan? Kira-kira apa yang terjadi sama dia? Nah, loh, 2M-nya hilang loh. Kata dia enggak peduli, mau 5M terserah katanya. Loh, istrinya sudah nangis-nangis gimana? Jadi kambing hitam. Oh, makasih ya nggak bangunin. Lah kok tadi marah-marah? Nah, manusia setiap mengerti hikmahnya kayak orang itu, dia akan selalu mensyukuri yang terjadi. Sedangkan Allah selalu memberikan kebaikan baliknya, nggak pernah keburukan. Jelas. Mau tahu atau tidak, nggak pernah Allah ngasih kita buruk. Ini yang dimaksud ya ikhwah. Betapa pentingnya kita menjadi orang-orang yang beriman dengan takdir. Makanya jalani hidup gak kecewa. Nanti ada bawahnya lagi, ada banyak lagi. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya sambil kita murojaah sebelumnya. Karena sekali kita gak paham masalah takdir luput, kita bisa jauh melencengnya. Paham? Makanya pelajari masalah takdir ini perlahan, karena ini sensitif luar biasa. Banyak orang yang nggak paham kemudian main tebak-tebakan dalam hidup. Subhatnya macam-macam. Nanti ada subhat dan bantahannya. Jelas? Ya, mudah-mudahan apa kita pelajari hari ini menjadikan iman kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan kepada kita semuanya, memudahkan kita melakukan amal saleh, dijauhkan dari kesyirikan dan fitnah dunia, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita dengan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan saudara-saudara kita di Palestina. Allah Subhanahu wa taala segera kembalikan kepada mereka semua Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hancurkan musuh-musuhnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka pahala dan anugerah mati syahid, dan mudah-mudahan Allah SWT tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.